Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata kuliah biologi sel pada pertemuan endosimbion 2 yaitu kloroplas. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas endosimbion yang pertama yaitu tentang mitokondria. Nah, hari ini kita akan bahas tentang struktur dan fungsi dari kloroplas. Seperti sebelumnya yang telah saya jelaskan di bab pembahasan mitokondria, bahwa endosimbion ini merupakan organisme yang hidup di dalam tubuh atau di dalam sel organisme lain di mana keberadaannya itu saling menguntungkan. Jadi sebelumnya sel tumbuhan ini belum memiliki kloroplas, tetapi karena ada simbion organisme lain yang masuk ke dalam sel sel kloroplas sehingga sel tumbuhan maksud saya, sehingga kloroplas ini memberikan keuntungan. Sama seperti mitokondria yang merupakan simbiosis antara sel prokariot ya dengan eukariot yang berupa alpha proteobakter. Kalau kloroplas ini simbiosisnya dengan cyanobakter. Oke ya, untuk selanjutnya lebih jelas lagi kita membahas struktur dan fungsi dari kloroplas itu sendiri. Nah, seperti kita ketahui bahwa makhluk hidup melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan atau gula dengan bantuan cahaya matahari. Tentunya makhluk hidup ini adalah tumbuhan ya dan organisme lain yang mampu melakukan fotosintesis. Gak hanya tumbuhan, juga bisa alga atau protista uniseluler yang mempunyai klorofil juga bisa melakukan fotosintesis. Jamur itu bukan tumbuhan ya, sehingga dia tidak bisa melakukan namanya fotosintesis. Nah, bakteri juga ada, meskipun organisme uniseluler yang prokariot bakteria juga memiliki klorofil yang mampu untuk berfotosintesis. Tapi di sini kita bahas kloroplas yang ada pada sel tumbuhan. Nah, adanya kloroplas ini membuat tumbuhan atau tanaman itu melakukan fotosintesis yang merupakan organel sekunder yang hanya ditemukan pada tumbuhan dan protista yang berfotosintesis. Protista itu seperti contohnya dia adalah salahnya yaitu bakteri ungu atau purple sulfur bacteria, ada juga unicellular protista. Kloroplas mengandung klorofil pigmen hijau yang bersama dengan enzim dan molekul lain yang berfungsi dalam produksi makanan dengan cara fotosintesis. Fotosintesis sendiri merupakan proses biokimia yang dilakukan oleh tumbuhan, oleh alga, dan beberapa jenis bakteri untuk memproduksi energi terpakai atau nutrisi dengan memanfaatkan energi cahaya matahari. Seperti itu ya. Nah, ini adalah gambar perbedaan antara kloroplas dan mitokondria. Jadi pada sel hewan kemarin ya, karena tidak punya kloroplas, sehingga hewan hanya mampu menghasilkan ATP, tetapi dia tidak mampu menghasilkan makanan sendiri. Kelebihan dari tumbuhan, kenapa disebut organisme primer? Karena di dalam sel tumbuhan itu terdapat mitokondria sekaligus juga kloroplas, sehingga kenapa kok disebut dengan produsen primer? Karena sel tumbuhan itu selain dia bisa menghasilkan makanan yang dalam menghasilkan makanan itu melalui proses fotosintesis. Nah, fotosintesis ini akan menghasilkan gula. Nah, gula ini yang akan langsung dimanfaatkan oleh mitokondria pada sel tumbuhan untuk menghasilkan ATP dalam proses respirasi seluler. Jadi tumbuhan ini ya tidak bergantung pada yang lain karena dia bisa menghasilkan makanan juga menghasilkan ATP sendiri. Seperti ini. Jadi ini siklus ya. Jadi hubungan antara kloroplas dan mitokondria pada sel tumbuhan, yaitu kloroplas menghasilkan gula dalam proses fotosintesis, sedangkan mitokondria memanfaatkan gula yang dihasilkan oleh kloroplas untuk menghasilkan ATP yang nanti akan menghasilkan CO2 dan H2O yang akan dimanfaatkan lagi oleh kloroplas dalam proses fotosintesis. Nah, ini bisa dibaca ya perbedaan mitokondria, kloroplas, dan persamaan keduanya. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, persamaannya apa sih mitokondria sama kloroplas itu? Nah, kalau pada mitokondria dan kloroplas sama-sama memiliki membran internal.
Membran internal yaitu membran dalam. Jadi di dalam mitokondria dan kloroplas juga terdapat membran seperti ini. Kalau kemarin kalau pada mitokondria kan membran dalamnya juga ada ya. Nah, kalau pada kloroplas juga memiliki membran dalam. Nah, membran luar terdapat porin. Porin itu seperti pori-pori ya pada membran sel. DNA sirkuler sama, mitokondria juga memiliki DNA sirkuler dan memiliki ribosom. Bukan termasuk endomembran, tapi endosimbiosis. Saya tidak menjelaskan lagi apa itu endomembran ya. Dan kita ketahui bahwa endomembran berbeda dengan endosimbion. Nanti tolong dibuka lagi catatannya, apa itu endomembran dan endosimbion. Nah, sedangkan tadi persamaan, sekarang perbedaan apa mitokondria dan kloroplas. Nah, yang pertama pada proses fosforilasi oksidatif. Nanti kita akan bahas apa itu fosforilasi oksidatif. Itu adalah merupakan lintasan metabolisme dengan menggunakan energi yang melepaskan fosfor. Jadi proses fosforilasi oksidatif yaitu proses ada ADP, adenosin difosfat. Nah, itu akan ketambahan P nanti akan menjadi ATP seperti itu ya. Nah, saya coret di sini. Jadi fosforisasi oksidatif yaitu proses pembentukan ATP dengan penambahan gugus fosfor. Proses penambahan ATP dengan penambahan gugus P pada ADP yang ada di dalam sel sehingga terbentuknya menjadi ATP. Nah, perbedaannya apa? Perbedaan pada kloroplas itu ada di dalam membran tilakoid. Mana membran tilakoid? Nah, ini membran tilakoid itu ada di sini. Ini fosforisasi oksidatif terjadi. Sedangkan kalau pada mitokondria ada di dalam membran dalam. Coba nanti kalau untuk mitokondria dibaca lagi slide paper materi saya, membran dalamnya sebelah mana. Tapi kalau untuk kloroplas ada di membran tilakoid. Oke. DNA. Nah, sama dengan mitokondria. Kalau kemarin mitokondrianya itu MT, simbolnya mtDNA. Nah, kalau pada mitokondria itu terdapat di matriks cairannya. Nah, kalau pada kloroplas itu ada di stroma. Mana stroma? Nah, di sini sama di cairan ya. Tapi kalau pada mitokondria ada di matriks, sedangkan pada kloroplas itu ada di stroma. Kalau pada mitokondria kemarin kodenya adalah mtDNA, tapi kalau pada kloroplas cDNA ya, kloroplas DNA itu kodenya sendiri. Oke, selanjutnya yaitu membran. Nah, kalau pada kloroplas itu terdapat 3 lapisan kompartemen. Kompartemen ini seperti ruangan-ruangan terpisah. Kalau pada kloroplas ada 3, mana 3 aja? 3-nya itu seperti ini nih. 1, membran pertama, membran kloroplas kedua, dan di dalamnya ini juga ada membran ini 1, 2, 3. Jadi ada 3 lapisan kompartemen pada mitokondria. 1, 2, dan 3. Tapi kalau pada mitokondria terdapat 2 lapis. Nanti coba dicek lagi ya materi saya tentang mitokondria sehingga tahu perbedaan bahwa pada membran mitokondria dan kloroplas itu berbeda jumlahnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, asal usul kloroplas. Sama dengan mitokondria, sama-sama endosimbion. Kloroplas juga terbentuk melalui endosimbion. Kalau pada mitokondria kemarin simbionnya yaitu berupa alpha proteobacter, tetapi kalau pada kloroplas simbionnya adalah cyanobacter atau bakteri hijau biru. Ini adalah organisme autotrof yaitu yang mampu membuat makanan sendiri seperti itu. Nah, sel purba heterotrof yang bernafas secara aerob dan memiliki membran inti. Nah, jadi dulu gini, sebelum klorofil masuk,
sel purba yang bersifat heterotrof itu sudah mempunyai namanya aerobik atau mitokondria sudah masuk, sudah ada di dalam sel itu. Nah, sel purba heterotrof yang tidak mampu membuat makanan sendiri, tapi dia sudah bisa menghasilkan ATP, bernafas dengan aerobik, sudah ada mitokondria, menelan organisme atau sel autotrof, yaitu cyanobacter tadi, sehingga mampu berfotosintesis, sehingga di dalamnya terjadi simbiosis mutualisme, seperti itu ya. Nah, ini awalnya adalah organisme hanya tadi dari mitokondria saja. Nah, tadi ini ada nenek moyang prokariot fotosintesis masuk menelan, sehingga terjadilah simbiosis mutualisme, seperti itu. Nah, ini bisa dibaca aja bahwa ada bukti hipotesis endosimbion kloroplas. Nanti juga saya sertakan video untuk memperdalam Anda memahami apa itu teori endosimbion pada sel kloroplas. Jadi seperti ini ya, awalnya organisme heterotrof yang sudah ada mitokondria. Ini belum bisa membuat makanan sendiri. Nah, sehingga sel ini menelan organ sel yang autotrof ya, kloroplas tadi, cyanobacter, hingga terjadilah simbiosis mutualisme. Kita lanjut ya. Nah, ini sudah dipelajari struktur tumbuhan, sudah dipelajari di anatomi tumbuhan ya. Bagian-bagiannya tidak perlu saya detail lagi. Nah, plasida, sedikit tentang plasida. Yang kita ketahui, plasida adalah organel yang hanya ditemukan pada sel tumbuhan berupa butir-butir yang mengandung pigmen warna. Jadi plasida ini organel. Kalau klorofil itu pigmen, kloroplas adalah bagian dari plastida. Jadi plastida ini organel tumbuhan yang mengandung beberapa pigmen. Jadi kalau kloroplas itu mengandung pigmen klorofil, seperti itu ya. Jadi bedanya antara kloroplas, plastida, dan klorofil itu berbeda. Saya ulang lagi, plastida adalah organel yang mengandung pigmen warna. Sedangkan kloroplas itu adalah plastida yang mengandung pigmen klorofil. Nah, seperti itu ya. Nah, ini macam-macamnya plasida ternyata banyak. Ada leukoplas. Leukoplas ini, nah ada yang pertama. Yang pertama adalah leukoplas. Nah, leukoplas ini adalah lapisan yang tidak berwarna yang ditemukan di bagian endosperma atau jaringan tanaman yang non-fotosintetik. Jadi plastida jenis leukoplas ini adalah plastida yang tidak mengandung pigmen fotosintesis. Jadi dia tidak pernah pigmen ini tidak aktif dalam proses fotosintesis. Ada juga amiloplas. Kalau leukoplas ada amiloplas, yaitu tempat cadangan amilum. Ada elaioplas, penyimpanan atau cadangan lemak, dan ada proteoplas atau tempat penyimpanan cadangan protein. Jadi leukoplas ini plastida yang tidak mengandung pigmen fotosintesis. Nah, ada juga selain leukoplas yang namanya kromoplas. Kromoplas ini adalah plastida yang mengandung pigmen. Nah, kromoplas ini plastida mengandung pigmen selain klorofil loh ya. Nah, ada di sini ada kloroplas, ada kromoplas. Kalau kromoplas ini adalah plastida yang mengandung pigmen selain klorofil. Ada karoten. Nah, karoten ini kalau kita baca, karoten ini adalah pigmen yang mengandung warna apa? Antofil, vicocyanin, vicoritin, dan sebagainya. Jadi kenapa wortel berwarna merah, wortel berwarna orange, daun berwarna merah, daun berwarna kuning, berwarna biru, ungu, dan sebagainya, itu karena plastidanya banyak mengandung kromoplas. Seperti itu ya. Nah, jadi ini ada kromoplas adalah plastida yang mengandung pigmen warna selain warna klorofil, selain pigmen klorofil. Oke, yang ketiga itu adalah kloroplas. Nah, kloroplas ini adalah plastida yang mengandung pigmen klorofil yang mempunyai yang
berwarna hijau. Jadi daun kenapa warna hijau? Karena dia mengandung banyak klorofil. Kloroplas seperti itu ya. Jadi klorofil ini pigmen, kloroplas ini organen yang termasuk plastida. Selanjutnya yaitu etioplas. Nah, Etioplas ini adalah bentuk semi aktif yang merupakan bentuk adaptasi kloroplas terhadap lingkungan yang kurang cahaya. Nah, jadi kalau Anda menumbuhkan tanaman pada kondisi yang kurang cahaya, itu kloroplastidanya akan terbentuk berupa etioplas, di mana ini akan membuat daun menjadi berwarna kekuningan atau kekurangan cahaya. Nah, tapi ketika sudah Anda terbiasa, jadi gini, Anda menanam atau menumbuhkan tanaman di dalam rumah yang kurang cahaya, itu akan membuat daun berwarna kekuning-kuningan, hijau kekuning-kuningan. Itu berarti menunjukkan bahwa sel daunnya mengandung plastida yang tipenya etioplas. Nanti ketika Anda keluarkan tanaman yang sudah di dalam ruangan gelap, terus Anda pindahkan ke ruangan yang banyak cahaya, dia akan langsung membentuk kloroplas. Seperti itu ya. Jadi etioplas adalah bentuk semi aktif dari kloroplas. Sebagai bentuk adaptasi ketika kurang dari adanya cahaya. Tapi kalau sudah ada cahaya, dia akan segera berubah menjadi kloroplas. Oke, yang terakhir yaitu proplastida. Nah, proplastida ini adalah plastida kecil-kecil dengan diameter 1 mikrometer dengan struktur yang kurang kompleks. Jadi proplastida itu seperti plastida yang belum berkembang, seperti itu ya. Nah, ini proplastida yang belum berkembang. Ini etioplas, kromoplas, kloroplas, leukoplas, amiloplas, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Jadi saya ulang, proplastida adalah plastida yang belum berkembang, yang bentuknya kurang kompleks ya, dengan struktur yang kurang kompleks, diameternya kurang lebih 1 mikrometer. Dia merupakan plastida yang kecil-kecil. Jadi dia akan berkembang menjadi plastida. Nah, ini contohnya. Contoh dari warna-warnanya seperti ini. Kalau mau kloroplas dan sebagainya bisa Anda pelajari sendiri ya. Oke, ini saya lewatin struktur dan fungsi kloroplas. Nah, kita bahas tentang kloroplas ya. Kloroplas merupakan plastida. Tadi sudah kita bahas sedikit bahwa kloroplas merupakan plastida yang mengandung klorofil. Nah, seperti mitokondria, kloroplas ini bersifat statis atau statis itu tapi kloroplas ini bersifat statis diam ya, dan plastis itu berubah-ubah bentuk. Kloroplas merupakan tempat fotosintesis yang terjadi pada organisme autotrof, yaitu organisme yang mampu membuat makanan sendiri. Kloroplas mengandung pigmen klorofil A, B, dan kromoplas yang nanti berfungsi sebagai proses fotosintesis. Seperti itu. Klorofil di dalam jaringan mesofil dan jaringan bunga karang. Jaringan mesofil ini atau jaringan klorenkim. Nah, jadi klorofil ini, pigmen klorofil ada di dalam jaringan mesofil daun. Nah, yang kita ketahui bahwa sel mesofil merupakan sel klorenkim ya, di mana jaringan daun yang tersusun dari sel parenkim yang berfungsi untuk fotosintesis. Jadi tempat untuk fotosintesis ada di jaringan mesofil daun. Dan juga terdapat di jaringan bunga karang atau spon. Nah, jaringan bunga karang atau spon ini merupakan jaringan penyusun daun yang berbentuk heksagonal yang longgar sebagai tempat fotosintesis dan cadangan makanan. Jadi klorofil itu banyak terdapat di jaringan mesofil dan bunga karang karena merupakan tempat fotosintesis dan cadangan makanan. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi sudah ya sedikit saya bahas struktur dari kloroplas. Nah, struktur membran luar. Oke, kita cari membran luar. Di mana membran luar? Yang pertama adalah membran luar. Membran luar dari ini
tempat keluar masuknya, oke. Membran luar pertama kali, nah ini outer membran. Nah, ruang antar membran, nah kan ada ini membran dalam. Nah, antara membran luar dan membran dalam seperti ada ruang. Saya kasih garis ini kuning. Saya kasih kuning-kuning. Nah, di antara membran dalam dan membran luar terdapat ruang antar membran. Terus ada lagi membran dalam. Ada stroma. Stroma yaitu cairan yang tempat reaksinya reaksi gelap. Ada lumen tilakoid. Nah, ini adalah tilakoid. Tilakoid ini seperti kue dorayaki yang bertumpuk. Lumennya itu seperti ruang tengah. Jadi kayak kue dorayaki itu tengahnya itu kosong ya. Kita sebut dengan lumen atau ruangan tilakoid. Seperti itu. Nah, ada membran tilakoid. Membran tilakoid ini ada membran tilakoid grana dan tilakoid stroma. Ini grana. Nah, ini adalah membran tilakoid grana. Yang membran tilakoid stroma itu adalah membran tilakoid yang berdekatan dengan stroma. Oke, ada lagi namanya liposom, sudah pasti ya. Liposom tempat proses sintesis protein berfungsinya. Terus ada DNA plastida. Tadi DNA plastida berada di stroma. Nah, DNA-nya itu berada di stroma. Ada juga platoglobula. Platoglobula ini lumen platoglobula ini pada kloroplast juga terdapat platoglobula atau lipida yang merupakan senyawa kimia yang terkandung di dalam kloroplast tumbuhan tersusun atas lipida-lipida yang membentuk globula. Jadi di dalam kloroplast tumbuhan itu terdapat senyawa kimia yang berupa lipida yang berbentuk globula. Oke, kita lanjut. Nah, ini saya lewatin, bisa Anda pelajari sendiri ya. Yang untuk perkembangan kloroplast ini berasal dari polplastit, tadi sudah saya jelaskan. Polplastit ini adalah plastida kecil-kecil yang nanti akan berubah menjadi plastida yang besar ini, menjadi kloroplast dari plastida. Oke, saya lewati ya. DNA, oke, DNA kloroplast. Kelihatan tidak DNA-nya? Nah, ini adalah DNA. Ketika ditarik strukturnya seperti ini. DNA kloroplast kodenya adalah cpDNA. Kalau pada mitokondria kan mtDNA. Kalau pada DNA kloroplast itu kodenya adalah cpDNA. Memiliki subunit besar penyandi enzim Rubisco. Enzim Rubisco ini yang nanti berperan dalam proses fotosintesis pada reaksi gelap. DNA-nya berbentuk sekuler, non-tan ganda, hidrofob, tidak suka air ya, autonom, dia bisa membelah diri sendiri. Nah, DNA kloroplast dalam stroma untuk proses fotosintesis protein dan kloroplast dan pewarisan sifat. Jadi DNA ini adalah paling banyak digunakan untuk penyandi enzim Rubisco yang berperan dalam proses reaksi gelap pada proses fotosintesis. Jadi DNA ini digunakan sebagian besar untuk penyandi enzim Rubisco yang dimanfaatkan yang berguna untuk proses reaksi fotosintesis di reaksi gelap. Selain itu juga pewarisan sifat secara maternal sama seperti mitokondria, tapi bukan terhadap fenotip ya. Salah satunya adalah terhadap rasa pahit, kecambah. Jadi kenapa kecambah kok rasanya pahit? Itu karena adanya pewarisan sifat dari DNA kloroplast atau jantan yang mandul dan sebagainya. Pada DNA kloroplast ini memiliki ekson dan memiliki intron. Apa itu ekson? Yang kita ketahui ekson adalah DNA atau gen atau kodon yang akan ditranslasi pada proses sintesis protein. Jadi ekson itu adalah pengandung gen. Sedangkan kalau intron adalah DNA yang tidak mengandung gen atau tidak akan diproses dalam reaksi translasi. Jadi intron yang akan dibuang nanti ketika proses sintesis protein atau translasi. Oke, kita lanjut. Pigmen klorofil, oke ya. Kita pasti bertanya-tanya. Mungkin nanti kalau ada adik-adiknya bertanya-tanya, mengapa kak daun ke warna hijau? Nah, pasti sudah bisa menjawab ya. Mengapa daun warna hijau? Karena dia pasti mengandung
klorofil. Seperti itu ya. Terus ada juga nggak daun yang nggak berwarna hijau banyak? Ada yang daun warna merah, kuning, biru, ungu, dan sebagainya. Itu karena mengandung pigmen antosianin tadi ya. Jadi pigmen kenapa daun berwarna hijau? Karena dia mengandung banyak klorofil. Tetapi yang perlu Anda ingat bahwa warna efektif untuk proses fotosintesis adalah berwarna merah dan biru keunguan. Jadi sebenarnya warna hijau itu bukan warna yang efektif untuk proses fotosintesis. Yang efektif adalah warna merah. Warna merah dan warna biru keunguan. Ini yang paling efektif untuk proses fotosintesis. Jadi kenapa kok daun berwarna hijau di depan mata kita? Karena daun atau klorofil itu dia tidak menyerap warna hijau, sehingga warna hijau itu dipantulkan lagi, sehingga yang kita tangkap itu adalah warna hijau. Sebenarnya yang diserap oleh klorofil ini adalah warna merah dan biru keunguan. Sedangkan warna hijau langsung dipantulkan, sehingga ketika kita melihat dan warna hijau itu karena pantulan klorofil seperti itu. Apakah khusus daun yang warna hijau berfotosintesis atau tidak? Selain warna hijau juga bisa melakukan fotosintesis seperti itu ya. Nah, ini bisa pengaruh pertumbuhan tanaman dengan cahaya. Seperti itu ya. Nah, pigmen klorofil ya kita tahu ada pigmen A, pigmen B, dan ada lagi karotenoid. Saya nggak akan menjelaskan perbedaan klorofil A, klorofil B. Silakan dibaca sendiri perbedaannya apa. Yang pasti bahwa klorofil A dan B ini adalah klorofil yang berperan aktif dalam proses fotosintesis. Nah, sedangkan karotenoid itu memang pigmen fotosintesis, tapi dia berfungsi untuk proteksi. Jadi ketika suasana yang sangat panas, itu karotenoid ini yang akan menyerap energi matahari yang besar sehingga tidak merusak klorofil atau daun. Sedangkan pada suasana mendung, gelap gulita, tidak ada matahari, maka karotenoid inilah yang akan memberikan energi simpanan matahari. Jadi fungsi karotenoid ini yaitu selain untuk fotoproteksi, dia juga untuk memperluas spektrum warna. Nah, sekarang kita lanjut pada fungsi organel kloroplast, yaitu yang pertama itu adalah satu-satunya yaitu untuk proses fotosintesis. Jadi yang kita mau membahas ini adalah bagaimana mekanisme proses fotosintesis seperti itu ya. Nah, yang kita ketahui bahwa reaksi fotosintesis sejak zaman dahulu adalah ketika proses fotosintesis kita butuh air, butuh CO2, dan nanti yang kan kita dapatkan pada daun adalah gula, makanan, karbohidrat, dan oksigen. Nah, jadi kenapa kok pada siang hari kita tidur di bawah pohon terasa seger? Karena oksigennya berlimpah pada proses fotosintesis di dalam daun seperti ini. Berbeda ini pada pagi hari. Sedangkan kalau malam hari berbeda ya. Kalau pada pagi hari, pada siang hari ataupun sore, tumbuhan melakukan proses fotosintesis dan menghasilkan O2. Sedangkan kalau pada malam hari, tumbuhan melakukan proses respirasi yang menghasilkan CO2. Jadi kenapa kok tumbuhan pada malam hari, tumbuhan kalau diletakkan di rumah pada malam hari, itu malah kurang bagus karena sama-sama rebutan oksigen. Jadi tumbuhan kalau pada malam hari malah memanfaatkan oksigen untuk merespirasi menghasilkan CO2. Jadi sebaiknya kalau pada malam hari tumbuhan itu dikeluarkan ya karena menambah kadar CO2 karena kita sama-sama rebutan oksigen seperti itu. Nah, seperti inikah ternyata ketika kita SD, SMP, SMA ya,
bahwa proses fotosintesisnya adalah kebalikan dari respirasi, di mana CO2, uap air, H2O atau air, kita perlu kenapa fotosintesis perlu CO2 yang tinggi, perlu disiram H2O dengan nanti menghasilkan gula C6H12O6 dan menghasilkan oksigen. Kita akan lihat apakah reaksinya sesimpel ini. Oke, sekarang kita membahas bagaimana mekanisme fotosintesis. Ingat ya, unsur yang paling penting di sini ada CO2, ada H2O atau air, ada C6H12O6 atau glukosa hasil utamanya, dan O2 ini adalah hasil samping. Seperti pembahasan mitokondria respirasi, sedikit saya menjelaskan bagaimana CO2 untuk apa, H2O untuk apa, C6H12O6 itu apa, dan kenapa oksigen disebut sebagai hasil samping. Sama seperti kemarin, bahwa pada mitokondria, bahwa CO2 adalah hasil samping dari proses respirasi. Proses fotosintesis terjadi melalui dua fase, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Sepanjang reaksi terang itu adalah untuk menghasilkan namanya ATP dan NADPH. Ini adalah yang dihasilkan dalam proses reaksi terang. Nah, reaksi terang, reaksi gelap itu kita sebut dengan siklus Kelvin, bukan siklus Krebs ya. Kalau siklus Krebs itu pada mitokondria atau respirasi. Sedangkan pada fotosintesis yaitu namanya adalah siklus Kelvin yang berfungsi menghasilkan gula dari CO2. Nah, ATP dan NADPH yang dari reaksi terang inilah yang akan digunakan untuk membuat namanya gula. Yang perlu Anda ingat bahwa reaksi ada dua proses fotosintesis, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Kalau reaksi terang bukan berarti reaksi yang terjadi membutuhkan cahaya. Jadi reaksi gelap sama reaksi terang terjadi bersamaan. Jadi dikatakan reaksi gelap bukan reaksi yang menunggu pada malam hari. Tidak ya. Kalau reaksi terang itu terjadi di gerhana. Ini matahari, reaksi terang ada di gerhana. Sedangkan reaksi gelap itu ada di stroma. Jadi yang tegaskan bahwa reaksi gelap tidak terjadi pada malam hari. Maksudnya bukan seperti itu. Tetapi reaksi terang itu terjadi di gerhana. Sedangkan reaksi gelap di stroma. Kenapa kok dikatakan reaksi gelap? Karena dia tidak membutuhkan cahaya matahari. Yang hanya membutuhkan cahaya matahari adalah reaksi terang pada fotosintesis yang nanti menghasilkan ATP dan NADPH. Oke, saya jelaskan pelan-pelan ya. Nah, reaksi terang. Proses fotosintesis mutlak membutuhkan cahaya untuk menghasilkan energi dalam pembentukan gula yang terjadi di gerhana, di mana air terurai menjadi produk samping. Oke. Jadi perlu ingat ya, fotosintesis mutlak jadi di gerhana, di mana air terurai menjadi produk samping. Saya lanjut di slide selanjutnya untuk menjelaskan gimana air terurai dan apa itu reaksi. Oke. Fotosintesis. Nah, seperti ini ya. Ini secara singkat, nanti saya wajibkan Anda untuk melihat video proses fotosintesis. Jadi yang pertama yang saya mau jelaskan yaitu bagaimana mekanisme reaksi terang, yaitu terjadi di gerhana. Bukan reaksi gelap, tapi reaksi terang jalur non-siklik. Oke. Nah, yang kita tahu, matahari, ini adalah energi matahari, foton. Cahaya matahari yang
dalam bentuk foton ini yang menempel pada daun, permukaan daun, dengan seketika akan ditangkap oleh fotosistem 2. Nah, fotosistem 2 inilah yang berfungsi menyerap gelombang pendek, yaitu P dengan panjang gelombang 680 nanometer, tetapi memiliki energi yang lebih tinggi dibandingkan fotosistem 1. Fotosistem 1 menangkap gelombang pada P700 panjang gelombang. Oke, saya ulang lagi ya. Pada reaksi terang atau gerhana, yang pertama terjadi di fotosistem 2. Foton atau energi matahari yang pada siang hari atau pagi yang ada matahari, ketika matahari muncul, yang menempel permukaan daun itu adalah foton, sebanyak 4 foton, akan langsung menempel di permukaan daun dan langsung ditangkap masuk ke dalam namanya fotosistem 2. Hadirnya foton ini seketika mengaktifkan reaksi fosforilasi oksidatif. Nah, apa itu fosforilasi oksidatif? Ketika ada cahaya matahari, ADP yang berada di sel daun itu akan segera berhubungan berikatan ketambahan unsur P pada foton ini akan langsung menghasilkan namanya ATP. Oke, ATP sudah terpenuhi. Jadi reaksi terang fungsinya adalah menghasilkan ATP dan NADPH. Oke. 4 foton, saya ulang lagi bahwa mekanisme jalur terang atau gerhana, jalur non-siklik ini fungsinya adalah untuk menghasilkan ATP dan NADPH. ATP dari mana, NADPH dari mana? Kita jelaskan lagi, ulang lagi. Nah, ini adalah foton, 4 matahari, energi matahari, langsung menembus permukaan daun dengan seketika mengaktifkan proses fosforilasi, yaitu merubah ADP, adenosin difosfat, ketambahan 1 asam fosfat, merubah menjadi ATP. Ini sudah terpenuhi. Selain itu, air, ketika Anda menyiram tanaman di pagi hari, dengan seketika air akan terurai menjadi 4H+ dan oksigen. Jadi oksigen adalah produk samping dari proses fotosintesis. Seperti itu. Adalah produk samping. Oke, selesai ya. Nah, setelah itu 4 elektron dari air ini akan bergerak sini dalam proses reaksi fotosintesis di sepanjang membran tilakoid. 4H+ ditambah 2 plastopinon akan direduksi menjadi 2 plastopinon plus 4 plastosianin. Plastosianin ini kemudian akan direduksi menjadi plastoquinone, akan direduksi menjadi ferrodoksin. Jadi reaksi ini 2PQH atau plastoquinone akan jadi ini adalah reaksi reduksi oksidasi ya. Plastoquinone akan dioksidasi dengan plastosianin ini menjadi plastosianin teroksidasi. Plastosianin teroksidasi akan bertambah dengan ferrodoksin menjadi ferrodoksin yang teroksidasi. Kalau yang plastosianin ini reduksi. Ini reduksi. Kalau yang ini oksidatif. Dan ini adalah pada fotosistem 2. Jadi seperti itu ya. Tolong ini benar-benar dilihat di video proses fotosintesis ya, karena tidak semudah yang saya tuliskan di sini. Nanti tugas Anda yaitu memperdalam. Oke, saya ulang lagi. Tadi ATP sudah selesai ya, terpenuhi di fotosistem 1. Nah, fotosistem 2 ini dengan panjang gelombang ini, energi agen reduksi ini akan langsung transport elektron
menghasilkan namanya 2-NADPH. Jadi sepanjang reaksi SRIT dan sepanjang ini, hanya tujuannya adalah untuk menghasilkan NADPH. Seperti itu. Selesai. Jadi intinya pada mekanisme terang reaksi Grana ini adalah reaksi reduksi oksidatif yang hanya menghasilkan tujuannya menghasilkan NADPH. Karena ATP sudah dibentuk pada pertama kali ketika matahari menempel pada permukaan daun. Sepanjang fotosistem 2 dan fotosistem 1 adalah serangkaian pemindahan elektron dari NADP menjadi NADPH. ATP ini yang akan dimanfaatkan sebagai sumber energi dan NADPH akan dijadikan sebagai sumber agen reduksi pada proses fotosintesis pada reaksi gelap. Saya ulangi lagi ya, reaksi terang ini fungsinya adalah menghasilkan ATP dan NADPH yang nanti akan digunakan dalam proses fotosintesis di reaksi gelap. ATP sebagai sumber energi, NADPH sebagai agen reduksi. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini tolong dibaca sendiri. Saya tutup sini. Reaksi yang tadi, ringkasan tadi, saya kasih garis tebal di sini, bahwa sepanjang reaksi terang hanya menghasilkan NADPH dan ATP yang nanti akan digunakan dalam proses siklus Kelvin. ATP sebagai sumber energi, NADPH sebagai agen pereduksi. Nah, tadi aliran non-siklik. Ternyata selain aliran non-siklik, ada juga aliran siklik. Aliran siklik itu seperti apa? Jadi aliran siklik ini, kalau non-siklik tadi kan gerakannya seperti ini. Naik, turun, naik. Nah, sedangkan pada aliran siklik, kalau siklik itu hanya berputar-putar pada fotosistem 2. Kalau tadi non-siklik itu adalah fotosistem 1, fotosistem 2 ke fotosistem 1. Tapi kalau aliran yang siklik ini hanya berputar-putar pada fotosistem 1. Kenapa seperti itu? Karena gini, ketika pada jalur non-siklik ternyata NADPH tidak tercukupi karena suasana mendung atau apa, sehingga energi dan NADP-nya tidak tercukupi pada reaksi terang. Jadi ketika suasana mendung, terik matahari yang kurang, itu ketika sudah aliran non-siklik, sudah berjalan, tetapi NADPH dan ATP tidak terpenuhi. Kurang, sehingga tumbuhan tidak bisa masuk ke reaksi gelap. Nah, menyiasati seperti itu, maka tumbuhan melakukan namanya siklus siklik, yaitu berputar-putar-putar pada fotosistem 1 yang sampai jumlah NADPH terpenuhi. Nah, sehingga seperti itu ya, sehingga ATP dan NADPH terpenuhi. Ketika sudah terpenuhi, maka langsung lanjut ke siklus Kelvin. Jadi catatan di sini bahwa NADPH berlebih, ATP kurang, maka siklus Kelvin melambat sehingga gula yang terbentuk semakin sedikit. Jadi kayak tebu itu ya. Kenapa kalau pada musim hujan kan mendung banyak kurang matahari sehingga gulanya tidak terasa manis, atau pada buah-buahan kadar gulanya sangat rendah ketika suasana mendung atau jarang matahari, itu mempengaruhi pada rasa atau kadar gula karbohidrat yang terkandung di dalam tumbuhan, jadi rasa kurang manis dan sebagainya. Itu salah satunya yaitu karena siklus Kelvin melambat sehingga gula yang terbentuk sangat sedikit seperti itu. Nah, tadi reaksi terang, sekarang reaksi gelap. Reaksi gelap merupakan reaksi fotosintesis yang tidak membutuhkan cahaya matahari. Ada 3 tahapan. Tahap pertama, tahap fiksasi karbon, pembentukan karbon. Tahap kedua, reduksi karbon. Reduksi ya. Tahap ketiga, regenerasi. Ini tahap 1.
tahap 2, tahap 3. Jadi ada 3 tahapan dalam proses reaksi gelap, yaitu yang pertama reaksi fiksasi karbon, yaitu pembentukan CO2. Jadi CO2 yang dibutuhkan, kenapa kalau tumbuhan itu membutuhkan CO2 pada siang hari, ternyata CO2 ini berperan dalam reaksi gelap. Dia tidak berperan pada reaksi terang. Yang berperan pada reaksi terang itu tadi adalah ATP, oksigen, itu adalah hasil samping dari reaksi terang. Terus ada H2O, itu juga wajib dibutuhkan dalam proses pembentukan oksigen. Nah, CO2 ini ternyata dimanfaatkan ketika tumbuhan sudah memasuki reaksi gelap. CO2 inilah yang akan C-nya yang akan dijadikan sebagai glukosa. Jadi C ini yang akan dijadikan direduksi menjadi glukosa oleh enzim, namanya adalah enzim Rubisco. Mana enzim Rubisco ya? Nah ini, enzim RUBP adalah enzim Rubisco. Rubisco adalah enzim, Rub ini enzim. Jadi ketika ketika ATP dan NADPH sudah terpenuhi di reaksi terang, maka jadi gini, ini reaksi terang ya, ADP dan NADPH terpenuhi, maka dia akan langsung masuk ke siklus Kelvin. Siklus Kelvinnya itu seperti ini. Jadi ada CO2, ketika CO2 sudah ATP dan NADPH terpenuhi, maka CO2 itu langsung seketika akan dipecah oleh enzim Rubisco menjadi namanya glukosa ini. Jadi ada 3 tahapan fiksasi atau pembentukan karbon dari CO2, reduksi. Jadi CO2 ini direduksi sampai menjadikan gula. Nah, setelah gula selesai terbentuk, maka dia akan kembali lagi menjadi CO2. Regenerasi akseptor CO2. Jadi seperti lingkaran siklik seperti itu ya. Oke, sekian dari saya untuk pertemuan kloroplas endosimbion yang kedua ini. Tugas Anda yaitu silakan melihat video yang saya sertakan, yang saya berikan link untuk Anda memahami bagaimana proses fotosintesis dengan baik dan benar. Karena tadi penjelasan saya sangat singkat seperti itu. Oke, untuk pertanyaannya boleh melalui Japri atau berkomunikasi bertanya langsung dengan saya jika ada materi yang hari ini belum dipahami. Sekian dari saya. Selamat belajar. Semoga sukses ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.